Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Seniaya nih, K11120109 dari Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Nah, di sini saya akan membawakan video mengenai Scombromonas commerson atau ikan tenggiri. Scombromonas commerson atau ikan tenggiri. Nah, ikan tenggiri ialah salah satu jenis ikan yang termasuk golongan ikan pelagis dan juga salah satu jenis ikan yang dagingnya itu berwarna putih. Nah, ikan ini disenangi atau disukai masyarakat dunia disebabkan karena rasa dan baunya yang khas. Ikan ini mempunyai banyak jenis nama atau beragam jenis nama di beragam tempat. Contohnya itu di Filipina, ikan tenggiri ini sering dikenal nama dilis, di Thailand akrab disebut dengan istilah ikan twinsi, dan orang India sering menyebutnya ikan anjay. Ukuran ikan tenggiri dapat mencapai panjang 240 cm dengan berat 70 kg. Usia dewasa akan tercapai setelah rentan waktu hidup 2 tahun atau ketika memiliki panjang 81 sampai 82 cm. Ikan tenggiri betina ukurannya dapat lebih besar dan usianya lebih panjang dibandingkan ikan tenggiri jantan. Dikatakan bahwa ikan tenggiri betina dapat hidup selama 11 tahun. Nah, secara umum, ikan tenggiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ikan tenggiri berdaging merah atau gelap dan ikan tenggiri berdaging putih atau terang. Selain itu, ikan ini juga memiliki kandungan senyawa yang banyak seperti lemak, glikogen, dan untuk ikan tenggiri ini memiliki morfologi tubuh yang cukup unik. Di bagian samping tubuhnya terdapat garis lateral yang memanjang dari insang hingga akhir sirip dorsal kedua, sedangkan pada punggungnya terdapat warna biru kehijauan. Garis pada bagian samping menjadi ciri khas ikan tenggiri yang berbeda dengan ikan sejenis. Untuk ikan tenggiri ini, dia ini masuk di kingdom Animalia, ordo Perciformes, filum Chordata, kelas Actinopterygii, famili Scombridae, genus Scombromonas, dan spesies Scombromonas commerson. Ikan tenggiri memiliki tubuh yang memanjang, pipih, dan lumayan kuat pada sisi-sisinya. Tidak bersisik kecuali pada gurat sisinya. Nah, moncong meruncing dengan mulut lebar dan gigi-gigi yang tajam dan kuat di rahang atas dan bawah. Panjang moncongnya lebih pendek daripada sisi kepala dan bagian belakang. Sisi kepala bagian belakang. Ulang. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang, pipih, dan lumayan kuat pada sisi-sisinya. Tidak bersisik kecuali pada gurat sisinya. Moncongnya meruncing dengan mulut lebar dan gigi-gigi yang tajam dan kuat di rahang atas dan rahang bawah. Panjang moncongnya lebih pendek daripada sisi kepala bagian belakang. Sirip punggung ikan tenggiri ada dua, yang letaknya berdekatan dengan bagian depan yang disokong jari-jari keras berjumlah 16-17 buah, 16 sampai 17 buah. Yang di belakang disokong dengan 3. Sirip punggung tenggiri ada dua, letaknya berdekatan dengan bagian depan yang disokong jari-jari keras berjumlah 16-17 buah, sedangkan yang belakang disokong dengan 3-4 jari-jari keras dan 13-14 jari-jari lunak. Sirip dubur sama besarnya dengan sirip punggung yang belakang, dan di sebelah belakang terdapat sirip tambahan sebanyak 9-10 buah. Sirip ekornya bercagak dua, berlekuk dalam dengan kedua ujung sirip-siripnya yang panjang. Untuk ikan tenggiri ini memiliki sifat yang rakus ketika makan dan mencari makan seorang diri. Nah, jenis makanannya itu ikan-ikan kecil, karena tenggiri tergolong dalam hewan karnivora. Ikan kecil sejenis ancovi yang semacam ikan haring merupakan salah satu makanan utama bagi ikan tenggiri, khususnya ikan tenggiri muda. Selain itu, ikan tenggiri juga memakan beberapa jenis cumi-cumi dan juga udang. Sebagai ikan pemburu yang handal, tenggiri selalu mengincar keberadaan ikan-ikan kecil yang menjadi santapannya. Ikan-ikan kecil seperti selar, komo, dan kembung yang biasa mencari makan di daerah yang berkarang cukup luas dan dangkal. Saat tenggiri tumbuh menjadi besar, ia tidak hanya tinggal di daerah yang berkarang dangkal, namun pergi mengembara ke tengah lautan untuk mencari makanan. Ikan tenggiri dewasa lebih memilih hidup secara soliter atau menyendiri dalam memburu mangsanya. Nah, mereka dalam mencari makan juga harus bersaing dengan ikan pelagis besar lainnya seperti barakuda, marlin, dan layaran. Maka jangan heran umpan pemancing trolling di lautan dimakan juga oleh tenggiri. Ikan tenggiri dewasa lebih memilih hidup secara soliter atau menyendiri
Nah, untuk penyebaran ikan tenggiri ini, mereka sering ditemukan di perairan beriklim sedang dan tropis, sebagian besar tinggal di sepanjang pantai atau laut lepas. Banyak spesies dibatasi dalam rentang distribusi mereka dan hidup dalam populasi yang terpisah. Stok ikan ini berdasarkan geografi, di Indonesia ikan tenggiri paling banyak ditemukan di Gorontalo. Nah, sekian penjelasan saya mengenai ikan Comberomorus commerson atau yang akrab kita sebut dengan ikan tenggiri, di mana ikan tenggiri ini adalah salah satu ikan yang difavoritkan bukan hanya di kalangan masyarakat Indonesia, namun juga meluas di masyarakat-masyarakat dunia yang sangat menyukai ikan tenggiri ini dikarenakan dagingnya yang khas dan juga baunya. Dan juga untuk ikan tenggiri ini sering dijumpai khususnya di Indonesia itu di Gorontalo. Sekian dan terima kasih.